Ya, untuk pembahasan pagi hari ini itu saya memilih tema tentang berwudu ya, tema tentang berwudu nanti ditopang oleh dalil eh, surah Al-Maidah ayat 6 dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan wudu. Karena yang saya melihat di lapangan itu, kita kaum muslimin ini dari tahapan berwudu itu masih belum terlalu diperhatikan, kadang wudunya dia lari-lari gini-gini, nggak nentu di mana sudah sampainya basahnya gitu. Terus kakinya dia siramnya hanya cuma di depan sini gitu. Kalau Nabi celakalah orang yang lututnya nggak basah gitu, celaka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tak henti-hentinya kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah sehingga Allah masih bisa memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bangun dan menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan kita, bukan karena nyenengan saya ini kondisi sehat atau saya sedang dalam kondisi yang lapang, tetapi karena rahmat Allah semata-mata, karena rahmat Allah. Allah menyebutkan tentang amalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa berlaku lemah lembut. Allah menyebutkan fabima rahmat
rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan lam faddu min hawlik. Maka karena rahmat Allah lah kepadamu wahai Muhammad, engkau mampu berlaku lemah lembut kepada sahabatmu itu, para sahabat yang ada di sekelilingmu itu. Kalau engkau bersifat keras, kasar, maka pasti mereka kabur dari sisimu, mereka lari, mereka akan meninggalkanmu. Lana yalinu, bersikap lemah lembut ini itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tapi mengapa Allah mendahulukan dengan lafaz fabima rahmatin minallah? Maka karena rahmat Allah engkau mampu berbuat lemah lembut itu. Nah, dengan rahmat Allah itulah yang kita minta itu. Kita minta senantiasa rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu ketika telah diberikan kepada hambanya, semuanya dikasih. Semuanya dikasih. Karena seseorang masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah, bukan karena amal. Maka kata Nabi, kita amal itu tidak sebanding sama surga itu. Makanya dengan rahmat Allah, Allah memberikan kita surga. Nah, ada esensi penting ketika kita meminta itu, lebih utama kita meminta rahmat. Lebih utama kita meminta rahmat. Allahumma inna nas'aluka khaira rahmatik fid dunya wal akhirah. Kita sama-sama, Allahumma inna nas'aluka khaira rahmatik fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, saya meminta sebaik-baik dari rahmatmu di dunia dan di akhirat. Ini sudah, kalau sudah dikasih rahmat, karena rahmat itu merupakan sebab. Ibaratnya kalau rumah itu dikasih kuncinya udah. Kalau udah dikasih kuncinya dengan monggo silakan. Awas di dalam. Udah dikasih kuncinya nih. Itu rahmat Allah itu. Kalau hanya bilang monggo mampir di rumah, dia buka pintu tapi hanya sekedar sebagai tamu saja gitu. Tapi kalau udah dikasih rahmat Allah, udah kasih kuncinya dah. Monggo jenengan mau silakan. Mau tidur di sini, mau pokoknya udah dikasih gitu. Kasih kunci dan kalau dikasih motor tuh kasih kuncinya udah dengan silakan pakai gimana gitu. Kayak gitu. Jadi rahmat Allah itu adalah sebab. Sedangkan akibatnya adalah surga. Nah, sebab itu lebih tinggi gitu daripada akibatnya. Nah, kalau kita minta rahmat Allah, Allah kasih semuanya apa yang dia yang Allah miliki, insya Allah. Ketika kita minta sesuatu, makanya Allah bilang apa kamu minta itu Allah kasih. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan semua apa yang kamu minta. Jangan sampai nanti ada yang berpikir, saya ini sudah sholat lama gini, jungkir balik gini, tapi tetap aja rezeki seret terus. Sana lo kak, orang sana yang nggak kenal sholat dikasih harta miliar gitu, triliunan bahkan dolar, tapi bukan rupiah lagi, dolar gitu. Ini Allah ini nggak sayang sama saya ya. Lama-lama saya cari Tuhan yang lain kalau gini. Gitu kan. Ya kebanyakan kita gitu manusia tuh, nelongso terus gitu. Ngadu kan, ya Allah, aku iki wis nyembah awak panjenengan niki sudah lama gini loh. Wis taat ngene loh. Aku njaluk opo iki belum dikasih-kasih. Anak-anak ini saya belum ada anak, udah lama nih loh. Nikah sudah lama gini enggak dikasih-kasih anak. Yang lain loh bahkan hanya pacaran aja anaknya banyak gitu. Aku ini nikahnya udah lama gini, anak belum kasih-kasih. Oh boy, apakah engkau tidak sayang sama saya, Allah? Allah bilang apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa
syarrul lakum. Allah tutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu tidak menyukai kondisi itu, tidak menyukai sesuatu itu, tetapi sesuatu itu baik bagi kita. Dan sebaliknya bisa jadi kita menyukai sesuatu, tetapi itu buruk bagi kita. Itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kita tidak tahu. Ibarat kita ini seperti anak kecil dengan orang tua. Anak kecil itu senang mau makan yang manis-manis gitu kan. Kalau yang nggak manis itu nggak suka dia. Begitu dikasih rasanya nggak manis, nggak mau. Kalau kasih yang manis, wah langsung makan gitu, cepat gitu. Dia sukanya yang manis. Tapi orang tua sudah tahu efek yang manis untuk kau tidak bagus. Gigimu akan rusak, kau akan mengalami rusak ginjal. Nah, karena orang tua sudah paham gitu. Nah, Allah seperti itu gitu. Maksudnya bukan Allah seperti kita maksud itu. Ya, pemahaman seperti itu. Jika kita permisalkan seperti itu, Allah yang Maha mengetahui membimbing kita agar kita jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, tapi lakukanlah yang ini, lakukanlah yang itu. Karena itu pasti baik untuk kita. Jangan kita menetapkan sesuatu berdasarkan keinginan kita sendiri gitu. Ya, untuk pembahasan pagi hari ini itu saya memilih tema tentang berwudu ya, tema tentang berwudu. Nanti ditopang oleh dalil surah Al-Maidah ayat 6 dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan wudu. Karena yang saya melihat di lapangan itu, kita kaum muslimin ini dari tahapan berwudu itu masih belum terlalu diperhatikan. Kadang wudunya dia lari-lari gini-gini, nggak nentu di mana sudah sampainya basahnya gitu. Terus kakinya dia siraman hanya cuma di depan sini gitu. Padahal Nabi celakalah orang yang lututnya nggak basah gitu, celaka gitu. Tapi saya belum mengerti penyebabnya apa. Apakah karena misalnya kalau anak-anak misalnya itu karena dari pengajaran, mungkin beliau belum mendapatkan pengajaran yang utuh dari guru atau dari orang tua, ataukah juga seperti orang tua, apakah memang misalnya ya itu tadi semuanya penyebabnya adalah ma'rifat, karena pengetahuan. Jadi asas segala sesuatu itu pengetahuan lebih dulu, ilmu. Karena ilmu. Jadi orang mengatakan bahwasanya kita ini tiba-tiba langsung lebih dulu belajar akhlak. Saya bilang tidak, lebih dulu belajar ilmu. Nah, karena akhlak itu buah dari ilmu. Nah gitu, akhlak itu buah dari ilmu. Nah, perilaku kita itu buah dari ilmu, buah dari pengetahuan. Jangan bisa berbuat baik begini begitu karena jangan sudah dapat pengetahuannya baru bisa diterapkan. Kan gitu. Di informasi yang datang masuk melalui mata atau masuk melalui telinga, kemudian dicerna oleh akal, oleh otak. Kemudian ketika otak berpikir, menilai, menimbang, oh ini sebuah kebenaran, baru diyakini oleh hati. Setelah hati menetap ini sebuah kebenaran, baru dia mau beramal. Makanya Allah ketika memerintahkan hambanya untuk menyembahnya, Allah lebih dulu memperkenalkan dirinya. Dalam surah Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, baru fa'buduhu wastabir li'ibadati. Dia mengenalkan diri bahwa Allah itu Rabbus samawati wal ardi, Allah itu pencipta langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Setelah itu baru Allah bilang fa'buduhu, maka sembahlah dia. Bukan tiba-tiba langsung, wahai manusia sembahlah saya. Manusia tanya, siapa kau? Kan gitu, tiba-tiba nyuruh gitu kan, orang akan bertanya siapa gitu. Nanti siapa nyuruh saya gini, nyembah ini. Nah, Allah kasih tahu, Allah bilang saya itu adalah pencipta kamu gitu. Kamu ada karena saya yang ciptakan. Nah, baru oh iya. Terus kita mengakui enggak? Iya, kita kan tidak bisa cipta diri sendiri.
Oh ya, berarti ada yang menciptakan. Oke, berarti ya dia sudah ini. Baru kita mau menyembah. Ya. Nah, tentang wudhu ini kita lihat di dalam surah Al-Maidah ini ayat ke-6. Jadi di dalam beragama Islam itu, dalam mengamalkan sesuatu, yang pertama dilihat adalah bimbingan wahyu, dalil. Karena dalil terhadap logika itu seperti mata terhadap cahaya. Dalil terhadap logika seperti mata terhadap cahaya. Meskipun mata kita sehat, tanpa ada cahaya kita tidak bisa melihatnya. Nah, meskipun akal kita sehat, kalau tidak ada wahyu kita tidak bisa menentukan kebenaran yang sejati, yang hakiki. Jadi kita mau menentang wahyu itu seperti kita menentang cahaya. Sanggup pembuatan kita menentang cahaya matahari? Tidak sanggup. Maka pandangan itu akan kembali, kata Allah. Farji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba ulangi pandanganmu, lihat lagi ke langit itu, maka pandanganmu akan kembali, dan dia dalam kondisi lelah, pandangan itu nggak kuat. Makanya kita meletakkan cahaya itu di depan. Senter itu taruh di depan. Nah, wahyu itu sebagai senter. Kalau kita taruh wahyu di belakang gini, kita tersungkur, jalan malam-malam itu jatuh kita. Makanya dalam menentukan ibadah kita harus mendahulukan cahaya, baru kita ikuti. Bukan kita di luar baru cahaya di belakang gitu. Kita tersungkur nanti, jatuh. Ya, sebelum pembahasan ini ada kesunahan di dalam berwudu, yaitu bersiwak. Nah, saya mengutip hadis dalam Abu Dawud ini, hadis Imam Abu Dawud tentang keutamaan bersiwak. Jadi kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Ini dalam hadis Abu Dawud nomor hadis 47. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka setiap kali berwudu itu bersiwak. Jadi pentingnya kita bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu. Kita boleh pakai siwak atau pakai sikat gigi, nggak apa-apa, yang penting sikat gigi dulu gitu. Bangun pagi-pagi sikat gigi dulu gitu. Soalnya kasihan malaikat sebelah kita gitu kan, kita bangun tidur gitu dan baca-baca malaikat dekat-dekat gini. Ikim turun sikat gigi rek. Ya gitu. Jadi sikat gigi dulu ya, baru pergi sholat gitu. Jadi sunnahnya begitu. Nah, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ini nida, seruan, Allah memanggil. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila shalat, jika kamu, jadi idza itu masuk ke dalam fi'il madhi, bermakna mustaqbal. Jadi kita mungkin bertanya, fi'il madhi itu kan menyatakan lampau kan? Tapi mengapa dimaknai jika engkau hendak, sedangkan di sini penggunaannya pakai fi'il madhi. Nah, disebutkan di dalam kaidah bahasa Arab itu, idza itu adalah dzarf zaman lil mustaqbal, dzarf zaman untuk masa yang akan datang. Kalau masa yang lampau id saja, bukan idza, tetapi id qala Isa bin Maryam, ingatlah tatkala, berarti menceritakan tatkala. Kalau idza apabila, berarti akan datang. Jika, berarti kalau jika berarti belum. Ya, kalau tatkala berarti sudah. Tatkala berarti menceritakan yang sudah terjadi.
Nah, idza qumtum ila shalat, jika kamu bangun ila shalat, menuju tempat sholat, menuju sholat atau mau melaksanakan sholat. Nah, kalau kita buka pembahasan dari Imam Al-Baghawi, beliau menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat, ai idza aradtumul qiyamah ila sholati. Ya, ini maksudnya jika kamu mau bangkit berdiri untuk sholat. Jadi jangan kita terpengaruh, ini kan fil madhi, kenapa masih menceritakan yang akan datang gitu. Fil madhi kan yang sudah lampau. Nah, kata beliau, itu halnya sama seperti qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kalau di mana secara letternya kita bilang apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, karena pakai fil madhi gitu kan. Lo berarti tahu kita taruh di belakang gitu ya, setelah baca Quran dulu, baru setelah selesai baru kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Jadi tidak demikian, melainkan letakkan ta'awudnya di depan. Ya, karena ada idza itu. Jadi dia syarat ghairu jazm, tidak, dia isim syarat masuk dalam syarat tetapi tidak menjazmkan fi'il. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, dalam surah An-Nahl ayat 98. Ai idza aradtal qira'ah, yakni maksudnya jika engkau menginginkan untuk membaca, jika engkau hendak membaca. Jika kita memulai membuka Al-Qur'an mau membaca, maka kita diminta untuk isti'adzah, berlindung kepada Allah. Faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu. Ghosalah. Jadi ghosalah itu bukan seperti masaha. Jadi mencuci. Mencuci itu sebaiknya kita airnya ditiriskan. Muka kita taruh gini baru gini. Gitu. Dan batasan muka ini nanti mulai kalau dari atas ini, dari sini tumbuhnya rambut sini sampai dagu. Nanti bagian jenggotnya agak panjang, nanti gini kan, di sela-sela menyela-nyela jenggot. Secara panjang dari sini sampai ke sini, kemudian secara lebar dari sini ke sini, secara lebar untuk bagian wudhu. Gitu. Jadi wujuhakum yang dimaksud dengan wajah itu di situ, di areal ini sampai ke sini. Jadi ghosalah, disiram airnya, mukanya disiram, bukan pakai hanya basahin tangan gini terus lap-lap gini, enggak semua gitu. Jadi harus pastikan airnya turun netes, kalau bisa lebih bagus disiram gitu, atau keran yang mancur kita tak ada muka gini gitu. Setelah basuh wajah, wa aidikum ilal marafiq, dan tanganmu. Jadi tangan itu ketika menyebut tentang tangan dalam hadis potong tangan itu, di tangan menyebutkan dari sini. Jadi kita memulai air itu dari sini. Nanti kalau dari hadis, kita akan membacakan hadisnya ini tentang wudunya Nabi itu, nanti ada sunnahnya. Nah, saya bahas dulu di ayat ini. Ya, tangan. Jadi kita siramnya begini. Ini ayat ini hanya menyampaikan tentang yang wajib-wajibnya. Jadi dia mulai dari sini. Tangan kita taruh sini satu gini sampai di siku baru gini. Jadi dapat di sisi sini satu, tangan begini, dan sisi sini satu. Ini satu kali, dua kali, tiga kali. Yang kiri gini juga satu kali sampai sini siku. Jadi dapat dua sisi gini. Karena itu penting digosok, itu namanya faghsilu itu begitu, tangan di airnya dialirkan dan sambil digosok. Ya. Nah, nanti di masahar untuk kepala, wamsahu biruusikum, nah itu baru kepalanya disapu. Masahar tadi tangannya dibasahkan baru. Nah, dalam hadis itu dimulai dari depan sini sampai di qafa ini tengkuk, baru dibalikkan kembali ke sini, baru langsung telinga. Karena kata Nabi, telinga itu bagian dari kepala. Dari kepala depan
sampai ke tengkuk, baru dikembalikan lagi. Kemudian beliau Nabi mengembalikan tangannya ke depan, baru telinga. Nah, sebagian lagi membahas tentang lafaz yang digunakan itu, kata mereka enggak, itu yang dari hadis itu dia aqbala bihima, kemudian wa adbaro, dia aqbala jadi dia dari belakang, kemudian dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang, baru begini. Ya karena hadisnya seperti itu, jadi bolehnya dengan begini, atau begini, baru telinga. Yang penting menyapu kepala, menyapu. Jadi dia menyapu, bukan dengan air yang banyak gitu, terus gerojok gini, enggak pakai gerojok gitu, cuma pakai basahin tangan gitu ya. Ya. Nah, biru usikum, kata bi ini, nah ini ulama berbeda pendapat kata bi. Jadi huruf ba ini membuat ikhtilaf para ulama membahas. Ini bi ini apakah bi tentang apa namanya tabaid untuk sebagian, artinya cukup sebegini udah cukup, udah menyapu kepala, ataukah bi lil ilsaq, yakni melekatkan keseluruhan. Kalau dari pendapat Imam Syafi'i kan beliau menyebut tabaid untuk sebagian, jadi dengan hanya begini udah cukup, begini cukup. Tapi kata ulama yang lain, mayoritas ilsaq, untuk menempelkan, jadi disapu semua gitu. Dari hadis Nabi begitu. Nah, maka yang lebih utama kita mengikuti hadis, karena Nabi telah mengajarkan begitu gitu. Ini dari depan boleh kesini sampai ke belakang terus begini, atau dari belakang ke depan disapu begini. Jadi tadi muka yang disapu begini 3 kali, ditetes airnya pakai siram, karena ini wasalah, menyiram, bukan masak. Bukan mengusap. Nah, kalau kepala tadi mengusap, benar. Jadi tangan dibasahin baru mengusap. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini baca wa arjulakum. Ini kalau nyenengan enggak keliru baca, nanti ada orang baca ini wa arjulikum, karena atau ke biruusikum. Wa arjulikum ini bisa kalau orang mengatakan begitu. Saya baca wa biruusikum wa arjulikum, karena ataf kepada ruusikum. Orang-orang ahli nahwu dia bilang bisa begitu ya, karena ini waw ataf. Ataf kemana ini? Ataf kemana? Ataf ke ruusikum atau ataf ke wujuhakum wa aydiyakum. Gitu. Itu kajian nahwu begitu. Jadi kalau menariknya itu seperti itu, sehingga orang bisa berhujah gitu. Tetapi kalau kita kembali kepada riwayat, ayat itu turun bagaimana? Nah, ayat itu turun wa arjulakum, bukan wa arjulikum gitu. Sehingga ataf arjulakum atafnya kepada wujuhakum. Berarti poinnya kakinya pakai ghusala, bukan pakai masaha, bukan pakai mashun, bukan pakai usap kaki, tetapi pakai cuci seperti muka, seperti tangan. Nah, arjulakum ini juga begitu, dia memulai dari ujung-ujung jari kaki sampai naik ke mata kaki, lari lagi, sama seperti tangan tadi yang dari sini ujung naik begini balik satu putaran, kaki juga demikian lah sampai sini baru kembali ke sana. Berarti larinya putar balik baru satu kali. Ya seperti ini. Dan perlu diperhatikan keseluruhan basahan itu gitu, sehingga kita tidak menyepelekan, buru-buru gitu hanya siram sekedar saja gitu. Jadi sehingga wudhu kita bisa sempurna insyaallah. Kan kemudian Allah melanjutkan wa in kuntum junuban fattaharu, jika kamu junub dalam kondisi junub, baik junub karena mimpi ataupun junub karena jima dengan istri, fattaharu maka mandilah. Wa in kuntum mardaa ala safarin aw ja'ahadu minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Ini poin tentang tayamum nanti. Jika kamu dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, atau ja'ahadu minkum minal ghaid, atau pulang dari tempat buang air, atau lamastumun nisa, atau nah ini lamastumun nisa ini juga berbeda lagi ulama. Apakah lamastum yang dimaksud adalah menyentuh sebenarnya, atau menyentuh yang dimaksud adalah berjima? Tapi mayoritas ulama yang dimaksud adalah berjima, bukan menyentuh seperti biasa. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i menyentuh istri itu membatalkan wudu gitu. Tapi kalau dari tafsir Ibnu Abbas, beliau menyebutkan tidak, yang maksud dengan lamastum nisa itu adalah
berjima. Jadi kalau menyentuh istri nggak batalkan wudu gitu. Dan itu mayoritas ulama memilih pendapat itu gitu. Jadi kita lapang saja ya, jangan terlalu ini imamnya depan, ini imam yang dia milih apa ini, jangan sampai nanti dia udah batal gitu ya, baru dia jadi imam gitu. Gitu. Ya, aula mastumun atau dia menyentuh wanita, jadi bergaul dengan istrinya, falam tajidu ma'a, kemudian dia tidak menemukan air, fatayammamu, maka dia bertayamum, hendaklah dia bertayamum dengan tanah yang baik, tanah yang suci. Nah, di sini Allah mengumpulkan tentang dua toharoh wudu dan toharoh tayamum gitu. Dan ketika seseorang tidak ada air, maka dia bisa ganti wudu itu dengan tayamum. Jangan susah-susah gitu, kayak dalam hadis Ammar itu, beliau berguling-guling di tanah ketika habis junub karena nggak ada air gitu. Dia guling-guling di tanah gitu. Kenapa kau? Saya junub, ini nggak ada air. Kata Nabi, jangan gitu, itu nggak usah gitu, nggak usah repot-repot, cuma gini aja, taruh tangan gini, ini famsahu wujuhakum, maka usap. Nah, ini di sini bi wujuhikumnya. Nah, bi ini perlu diperhatikan. Kalau tadi bilang untuk sebagian, berarti muka boleh sebagian begini dalam muka. Jadi tidak cocok. Masa tayamumnya cukup gosok muka sebelah gini bi, karena anggap bi sebagai tabi'id sebagian. Karena di kepala tadi kita bilang habis itu li tabi'id sebagai, berarti segi cukup. Padahal tayamum pakai bi wujuhikum itu dengan semua muka kita digosok, dilap dengan tanah itu. Jadi bi ini untuk lilisak, untuk melekatkan, menempelkan semua gitu. Tanah yang suci. Jadi debu-debu yang kasar sudah dijatuhkan gitu, tepuk dulu gitu. Wa aydikum, dan juga tangan. Jadi dalam tayamum itu hanya muka dan tangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu dalam beragama. Walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menginginkan untuk menyucikan kita. Jadi Allah menerapkan syariat itu untuk menyucikan kita. Seandainya jenengan datang ke masjid ini pas bangun tidur langsung datang begini, tidak ada wudu, tidak ada mandi, tidak ada. Jenengan datang ke sini soalnya ngantuk-ngantuk pasti. Matanya nggak dicuci gitu kan, datang ke sini ngantuk kita. Jadi wudu itu supaya kita segar kembali gitu, supaya sholatnya itu kita dalam kondisi yang fresh gitu, semangat gitu. Jika perlu mandi, bangun langsung mandi gitu, baik junub ataupun tidak junub mandi gitu, itu lebih segar lagi gitu. Wali yutimma ni'matahu 'alaikum, dan juga agar Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kamu, la'alaikum tashkurun, agar kita bersyukur. Baik, nah kita lihat hadisnya Humran Maula Utsman ini. Beliau menceritakan tentang bagaimana sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Humran Maula Utsman ibni Affan, dari beliau Humran Maula, yakni pembantunya Utsman bin Affan, Khalifah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a biwudu'in, bahwasanya dia melihat Utsman bin Affan meminta untuk dibawakan wudu. Jadi kalau wudu pakai fathah itu maknanya air untuk berwudu. Jadi ada perbedaan wudu dan juga wudu. Jadi kalau pakai fathah wudu itu bermakna air untuk berwudu. Kalau wudu itu wudunya itu pekerjaan wudunya. Nah, dia diminta untuk membawa air berwudu. Fa'afraga ala yadayhi min inahi, maka Hamran ini menuangkan airnya kepada Utsman, untuk taruh di tangannya Utsman, taruh di tangan kedua. Jadi dia taruh di telapak tangan, dituangkan begini. Faghasalahuma thalatha marrat, kemudian dia mencuci tangannya. Ghasala juga, jadi dicuci. Di sini poinnya menyela-nyela jari di sini. Saatnya menyela-nyela jari saat begini cuci tangan itu. Menyela-nyela jari tiga kali di sini. Thalatha marrat. Tsumma adakhala biyaminihi fil wudu, kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu tadi. Utsman memasukkan tangannya ke dalam air wudu tadi. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthara, kemudian beliau berkumur dan juga istanshaqa itu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi dengan itu poinnya ketika kita berwudu, mulut dan hirup air di sini, air masukkan ke mulut dan juga hirup gitu, jadi hirup.
kumur dan hirup. Kemudian wastanthara, kemudian mengeluarkan air dari hidung. Dan ini penting dalam istinsaqah ini supaya membersihkan hidung dari debu-debu gitu ya. Kita habis perjalanan gitu, dan juga sekaligus mengusir syaitan, karena syaitan juga bersarang di lubang hidung kita gitu, di lubang hidung. Jadi disiram dengan air itu biar dia pergi gitu, supaya kita semangat lagi gitu. Nah, beliau kumur-kumur, masukkan air dalam mulutnya, berkumur-kumur, istansaqah, kemudian masukkan ke dalam hidung, wastanthara, mengeluarkannya. Tsumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian beliau mencuci mukanya 3 kali. Wa yadayhi ila mirfaqaini thalathan, dan juga tangannya sampai sikunya 3 kali. Jadi 3 kali sini, 1, 2, 3, baru pindah sini. Bukan 1 gini terus pindah sini, satu lagi gini. Tetapi 3 kali di sini, yang runtun baru 3 kali di sini. Jadi kalau kayak gini kali ini nggak jelas ini. Begini dulu, 3 kali di sini baru 3 kali di sini. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian beliau menyapu kepalanya. Nah, itu tadi nyapu kepala di sini tidak terlalu dijelaskan, nanti di hadis yang lain saya akan bacakan nanti. Beliau menyapunya model seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, poin ini saya bacakan bagaimana beliau menyapu kepala. Babu mashi ra'si kullihi liqaulillahi ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Jadi penjelasan tentang bagaimana menyapu kepala itu. Nah, di sini saya hanya membacakan di poin yang tentang membasuh kepala. Tsumma ghasala yadayhi marratan, ini ada poin juga sunnah boleh 2 kali, ini kalau dia sudah bersuci jadi 2 kali aja, tapi secara umum 3 kali. Kemudian tsumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara, kemudian dia memajukan, atau dia mulai dari sini. Kalau poin ini di sini dia memulai begini. Hanya dalam penilaian hadis ini ada yang bilang ini lebih dulu dari sini ke sini, atau lebih dulu dari belakang ke depan. Ini boleh dua-duanya gitu. Bada, tapi di sini dijelaskan lagi bada bi muqaddim ra'si, dia memulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila faqahu, sampai di sini di belakang tengkuk. Kemudian tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu, kemudian dia kembalikan sampai ke tempat yang semula dia memulainya. Berarti dia dari sini ke sini, terus dia mulai kembali sini gitu. Ya, kemudian tsumma ghasala rijlaihi, kemudian dia mencuci kakinya. Ini hadis Bukhari, ini hadis Imam Bukhari dari penjelasan tentang masuk kepala tadi, mengusap kepala. Sudah sampai di sini di ra'si, menyapu kepala. Kemudian tsumma ghasala kulla rijlin thalathan, kemudian dia mencuci semua kakinya 3 kali. Cuci kakinya juga sampai di mata kaki tadi, dalam seperti di ayat ilal ka'bain, sampai di mata kaki. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, nahwa wudu'i, seperti wudu saya ini, nahwa wudu'i hadza, seperti wudu saya ini. Jadi beliau menjelaskan, saya itu melihat Nabi wudu itu seperti wudu saya ini nih. Wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, dan Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti wudu saya, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaditsu fihi ma nafsahu, kemudian tidak mengganggu dia dalam salatnya itu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga masuk ketika kita mau menambah sholat sunnah wudu, kalau mau sholat sunnah wudu. Tapi secara umum ini adalah wudu yang insya Allah sempurna, insya Allah sempurna, tidak terburu-buru, sesuai penuhi semua sunnah-sunnah dan juga rukun-rukun wudunya. Kemudian nanti baru ditutup dengan doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini pahalanya besar ketika kita berdoa dengan doa ini. Jadi mudah-mudahan bahasan yang telah kita bahas kita bisa menerapkan, mengaplikasikan, mengajarkan kepada anak kita, anak keturunan kita cara berwudu seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan wudu yang lengkap, yang sesuai tuntunan, insyaallah akan menjadikan sholat kita lebih tenang, sholat kita lebih khusyuk insyaallah. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, mencurahkan semua rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.